Assalamualaikum, balik lagi dengan saya Dadan di channel Little Habibi. Kali ini saya akan mengcompare atau membandingkan dua kulkas dua pintu dari brand Samsung, yakni RT22 FAR BDSA dan RT25 FAR BDSA. Seri basic dari Samsung yang peminatnya cukup banyak. Termasuk saya sih peminatnya. Kenapa banyak orang minat dengan kulkas ini? Seperti apa fitur dan keunggulannya? Jangan kemana-mana, check this out. Oke, di depan saya sudah ada dua kulkas, dua pintu dari brand Samsung, tipenya RT22 FAR BDSA dan RT25 FAR BDSA. RT bukan rukun tetangga ya maksudnya. Yang akan saya review pertama adalah RT22. Dari segi penampilan bisa dibilang simple ya, karena tidak ada corak maupun gambar. Variasi hanya pada handle hand dan logo Samsungnya saja, tapi itu aja udah cukup menarik sih menurut saya. Untuk lapisan pintunya berbahan metal dengan warna silver, warna yang cukup bersahabat, cocok-cocok aja bila disandingkan dengan warna lain. Lanjut, di bagian atas ada logo Samsung dengan tekstur timbul, turun ke bawah. Ada label garansi kompresor inverter hingga 10 tahun. Nanti saya jelaskan lagi mengenai kompresor inverternya. Untuk kapasitasnya, gross 243 liter dan net 234 liter. Cukuplah buat keluarga muda, ya sepasang suami, istri dengan satu anak atau dua. Nah, ada sedikit informasi mengenai customer service Samsung. Nomor ini mungkin sewaktu-waktu dapat berubah ya. Hal unik pada produk ini salah satunya adalah tetap dingin tanpa listrik hingga 12 jam dengan cool pack. Ini berlaku hanya pada freezernya. Kemudian rak kokoh dengan tempered glass dan hemat energi hingga 50%. Karena kompresornya menggunakan teknologi digital inverter. Ini dia handle-nya dengan tambahan list silver yang mengkilap, membuat kulkas ini tampil simple namun tetap menarik. Tahan lebih lama hingga 12 jam saat listrik padam. Hal tersebut berdasarkan hasil uji kondisi dari lab internal Samsung. Begitupun untuk konsumsi dayanya. Lanjut, kita lihat dulu bagian freezernya. Nah, ini bagian freezernya lumayan luas. Langsung saja disambut es maker. Yang suka bikin es kopi, cung. Kalau pakai ini nggak usah ribet-ribet lagi, plastikin air, terus bekuin di freezer ya. Boros plastik. Dengan es maker, bikin es batu lebih mudah dan lebih praktis. Tinggal masukin air ke dalam tray, tunggu sampai membeku, kemudian twice, beres. Box penampungannya cukup besar. Oleh karena itu, es makernya diberi nama Es Max. Yang warna biru ini adalah cool pack. Ada juga yang bilang es pack, ada juga yang bilang cool gel ya. Fungsinya membantu bagian freezer tetap dingin saat listrik padam. Untuk cool pack ini baru saya temukan di kulkas Samsung ya. Jadi, the one and only dong. Kemudian ada temperatur kontrol freezer untuk mengatur suhu. Caranya cukup digeser. Untuk suhu normalnya bisa disejajarkan dengan garis optimal. Pindah ke rak bagian pintu, ada label
temperature setting recommendation atau saran pengaturan suhu yang disesuaikan dengan musim tertentu, seperti musim panas, musim dingin, atau musim duren ya. Nggak ada musim duren. Atau ada? Jadi alangkah baiknya pengaturan suhu kulkas disesuaikan dengan rekomendasi suhu ya. Untuk cara settingnya bisa ikuti ilustrasi tersebut. Rak bagian pintunya ada 2, tebal-tebal dan bahannya top. Saya suka. Hey! Lanjut kita lihat bagian fridge-nya. Paling atas ada fresh room atau lebih dikenal dengan sebutan chiller, merupakan area terdingin kedua setelah freezer ya. Suhunya berkisar minus 2 derajat Celcius hingga minus 5 derajat Celcius. Biasanya digunakan untuk menyimpan daging, ikan, atau olahan yang akan dimasak dalam waktu dekat. Catat ya, dalam waktu dekat. Jadi kalau masaknya entar-entar, lebih baik simpan aja dulu di freezer. Kelebihan chiller adalah lebih menjaga nutrisi, tidak perlu defrost atau pencairan, sehingga makanan bisa langsung diolah ya. Kemudian ada temperatur control fridge, sistemnya knob, caranya cukup diputar, ada 6 level pendinginan, optimalnya di nomor 3. Di bawahnya ada rak isi slide, raknya mudah digeser sehingga lebih mudah untuk mengakses dan mengorganisir isi kulkas. Nah, ini spesifikasinya sudah bersertifikat SNI, untuk made in-nya Vietnam, dan ada label kontak customer service Samsung. Rak kedua sama, berbahan tempered glass juga. Lanjut, ada deodorizing filter atau penyaring bau tidak sedap, berisi karbon aktif yang bisa menghilangkan bebauan dan membersihkan udara. Kemudian ada big box, bisa digunakan untuk menyimpan buah-buahan dan sayur-sayuran. Lumayan cukup luas cuy. Ada buku panduan dan kartu garansi. Untuk garansinya sendiri spare part 1 tahun dan garansi kompresor 10 tahun. Big box-nya dilengkapi dengan fitur Moist Fresh Zone untuk menjaga kelembapan dan kadar air pada box tersebut, sehingga kesegaran dapat bertahan lebih lama. Pindah ke rak bagian pintunya. Rak pertama cukup besar, bisa digunakan untuk menyimpan minuman atau botol-botol yang berukuran large. Dari segi bahan dan desainnya mantep ya. Saya suka. Egg tray-nya portable, jadi bisa dipindah-pindah. Dapat menampung 12 telur. Kalau telurnya lebih bisa diplastikin dulu ya. Di bawahnya ada 2 rak kecil. Jadi egg tray-nya juga bisa dipindah ke sini nih. Dan satu lagi rak panjang. Totalnya ada 4 rak ya. Oke. Selanjutnya kita compare dengan RT25. Oke, selanjutnya kita lihat RT25. Saya tidak akan menjelaskan lagi fitur yang sebelumnya sudah dijelaskan di RT22 ya. Langsung saja, untuk ukuran freezernya sama dengan RT22. Penambahan kapasitasnya hanya pada bagian fridge ya. Dari segi penampilan sama persis, logo, label maupun handle handnya. Kompresornya juga sama menggunakan digital inverter. Nah, dari segi kapasitas, grossnya 264 liter dan netnya 255 liter ya. 3 kelebihan kompresor digital inverter adalah lebih hemat listrik, lebih senyap atau tidak berisik, dan lebih tahan lama. Oleh karena itu, Samsung berani kasih garansi kompresor hingga 10 tahun. Lanjut, kita lihat bagian freezernya.
Sama persis ya, ada SMAC, cool pack, dan temperatur kontrol ya. Rak bagian pintunya ada 2, sama juga. Lanjut ke bagian fridge-nya. Ada fresh room, temperatur kontrol, dan easy slide ya. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Jarak antara easy slide dengan rak kedua cukup jauh ya. Artinya makin banyak yang bisa disimpan di rak tersebut. Kemudian ada deodorizing filter, big box, dan moist fresh zone ya. Sama juga. Ini spesifikasinya. Sudah SNI dan made in-nya Vietnam. Oke, kita lihat bagian pintunya. Ada rak besar 1 untuk minuman dan botol-botol yang large. Nah, untuk RT25 ada tambahan rak panjang 1. Di bawahnya ada 2 rak kecil. Egg tray-nya juga sama, portable. Bisa disimpan di mana aja. Di sini atau di luar juga bisa ya. Total raknya ada 5, yang panjang 3 dan yang pendek 2. Kesimpulannya, perbedaan yang saya temukan hanya pada kapasitas. Dari segi fitur sama ya. Keunggulan dari brand lain adalah cool pack dan kompresornya yang sudah digital. Kenapa banyak orang memilih produk ini? Saya rasa selain dari segi kualitas, banyak orang yang minat dengan produk ini karena percaya pada pengalamannya saat menggunakan produk-produk Samsung ya, seperti HP, dari segi ketahanannya dan service centernya. Kebetulan di kota saya ada, jadi kalau ada kerusakan deket gitu, nggak usah keluar kota. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Sekalian loncengnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya bantu jawab. See you in the next video. Once again, thank you.